Perkenalkan, nama saya Noval Firdaus dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri. Di sini saya tidak sendiri untuk menjelaskan tema yang akan kita bawa. Di sini saya punya teman-teman juga yang akan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Jaman dengan nomor induk mahasiswa 2007526, program studi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Yulianto, NIM 2006122. Terima kasih atas perkenalannya untuk teman-teman saya. Langsung aja kita masuk ke materi untuk mempersingkat videonya juga. Kan di sini kita lagi ngomongin gimana caranya survive generasi milenial di era 4.0 ini. Belakangan ini generasi milenial menjadi topik yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat ya. Tidak hanya dari segi pendidikan dan teknologi, tetapi juga perilaku milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Milenial atau sering disebut generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Mereka lahir pada kisaran sekitar 1980 sampai 2000-an. Riset yang dilakukan oleh lembaga Alfara Research Center mengatakan generasi milenial menyimpan potensi besar untuk bisnis. Pada 2020, generasi milenial akan mendominasi populasi di Indonesia dengan porsi sekitar 34%, diikuti 20% generasi X dan 13% generasi baby boomers. Yang maksudnya baby boomers itu kelahiran 1946 sampai 1964. Perilaku pertama generasi milenial di Indonesia sangat kecanduan internet. Terus banyak hal-hal negatif. Dalam sehari-hari rata-rata generasi milenial bisa menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam dengan rentang usia tertentu. Kedua, loyalitas generasi milenial tergolong rendah untuk kali ini ya. Saat ada produk yang lebih bagus, generasi milenial dengan mudah akan berpaling dari produk buatan Indonesia sama produk buatan luar negeri. Terus ketiga, mayoritas milenial lebih memilih melakukan transaksi non tunai dengan porsi 59% itu ya. Terus pilihan inilah yang membuat milenial memiliki dompet tipis, namun bukan berarti mereka tidak memiliki uang. Perilaku keempat yakni generasi milenial bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas lantaran didukung oleh keberadaan teknologi. Perkembangan teknologi juga mendorong milenial memiliki kemampuan multitasking. Perilaku ini membuat milenial terbiasa melakukan 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus. Selanjutnya, gimana sih caranya agar kita bisa membangun generasi milenial yang baik untuk Indonesia, dan juga apa sih tantangannya? Nah, untuk materi-materi itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya, oke? Perkembangan dunia saat ini sangatlah pesat. Melalui teknologi informasi kita dapat memperoleh banyak sekali informasi yang berguna dan juga tidak. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh bagi bangsa kita, di mana pada era globalisasi ini para kaum milenial dirasa sangat kurang dalam berkontribusi untuk perkembangan negara ini. Hal ini disebabkan karena kaum milenial dirasa kurang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dikarenakan banyaknya mengkonsumsi budaya-budaya dari negara lain dan lebih memilih untuk menggunakan tradisi dari budaya negara-negara lain dibandingkan budaya negara sendiri. Hal itulah yang membuat pentingnya mata kuliah atau mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia menjadi sangatlah penting untuk tetap memperkokoh rasa nasionalisme terhadap negara kita. Dengan adanya terus mata kuliah atau pelajaran-pelajaran yang nasionalisme seperti ini, tentu bisa membuat kita sebagai milenial atau bahkan pendidik itu sendiri memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan
tidak mudah terpengaruh oleh budaya negara lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sih untuk tantangan bagi generasi milenial di zaman sekarang ini? Simak berikut penjelasannya. Tantangan yang nyata juga dihadapi oleh mahasiswa milenial saat ini dalam menyelesaikan studi maupun setelah pasca studi. Apa saja tantangan tersebut? 1. Penguasaan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu masif, era disrupsi teknologi yang menjadi lebih cepat dengan adanya masa pandemi membuat tantangan khusus di bidang teknologi bagi generasi milenial terasa lebih serius. Gaya hidup generasi milenial yang cenderung sangat dekat dengan teknologi menuntut sikap proaktif sebagai pencipta teknologi tersebut. Jadi bukan hanya sebagai pengguna ya. 2. Dunia kerja dan kompetisi. Dalam berbagai pembahasan artikel tentang generasi milenial, salah satu hal yang cukup penting menjadi tantangan bagi generasi ini adalah soal kompetensi dan dunia kerja. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh yang masih berstatus sebagai mahasiswa tentunya. Padahal, di satu sisi, kompetisi dan kompetensi di dunia kerja semakin meningkat. Dalam hal ini, mahasiswa milenial perlu melakukan hal-hal berikut ini. 1. Meningkatkan skill bakat kekinian yang dibutuhkan seperti penguasaan teknologi, kemampuan berbahasa, dan sejenisnya. 2. Meningkatkan relasi untuk mencari peluang kerja yang lebih mengakomodasi potensi yang dimiliki. 3. Meningkatkan kompetensi pribadi melalui pendidikan yang berkualitas, baik pendidikan formal ataupun non-formal. 4. Upaya kolaborasi secara personal perlu dibangun dalam diri generasi milenial sebagai karakter kecakapan abad 21. Sekian untuk materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman saya Nurjaman dan Naufal Yulianto atas pemaparannya yang sangat jelas ya. Semoga dari video ini kita dapat pembelajaran yang sangat efektif dan cara gimana kita sebagai generasi milenial bisa membangun Indonesia dengan lebih baik. Mungkin segitu saja dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.